Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Eyang Salik Muda. Di video kali ini kita akan membahas yang berjudul Kias akan sifat wujud Allah. Tentu di dunia ini setiap yang bernama itu dapat dikenali. Melalui apa? Ya melalui sifat dan wujudnya. Karena apa-apa yang turun ke dunia ini pasti telah terikat dengan nama. Kuciptakan Adam, kemudian ku tiupkan sebagian ruhku. Berarti manusia itu sebetulnya adalah yang ruh itu. Nah, ruh ini tidak bernama, tidak berjenis kelamin, namun ketika ruh itu menempati jasmani, maka ruh itu akan dikenali. Nah, jasmani ini membawa sifat dan wujud, juga memiliki nama. Misalkan Kang Jaka itu bisa dikenali Jaka karena memiliki namanya Jaka, dikenali dengan sifat wujudnya. Padahal Jaka itu adalah ruh, tapi ketika menempati jasmani, maka ruh Jaka bisa dikenali. Ya, yang bernama itu Jaka itu. Oh, itu tuh Kang Jaka itu bisa dikenali melalui sifat dan wujudnya. Misalkan dari segi sifatnya, karena yang namanya Jaka itu mungkin bukan satu. Nah, dari wajahnya aja udah beda-beda. Mungkin kalau ada yang kembar itu tidak terlalu sama dari sifatnya. Walaupun ada kemiripan dari wajahnya, ya sifatnya tidak akan sama. Walaupun namanya sama-sama Jaka. Ya, Allah tuh kias ya. Yang bernama di dunia ini pasti dapat dikenali melalui sifat wujudnya. Nah, di mana letak ruh itu? Ketika menempati jasmani, maka ia akan dikenali melalui sifat dan namanya dan wujudnya. Nah, sedangkan ruh itu ada di balik jasmani, di balik dimensional jasmaninya ada ruh. Bahkan berlapis lagi, di belakang jasmani itu ada dimensi jiwa. Kemudian dari jiwa itu ada ruh. Maka ini sudah jelas. Nah, ini gambaran ilmiahnya seperti ini, Pak Den. Coba ambil mic-nya, kita ngobrol. Gini, Pak Den. Nama Pak Den betul, Pak Den? Betul. Di alam ruh, apa Pak Den mengenali bahwa Pak Den itu ada namanya, ada jenis kelaminnya? Enggak ada. Nah, bisa dikenali jenis kelamin karena menempati seorang pria, Betul. Pak Den sendiri. Nah, kemudian dikasih nama Pak Den itu, sehingga saya bisa mengenali Pak Den melalui sifat dan wujudnya, melalui namanya. Pasti ya itu tadi. Nah, kemudian akan kita perdekat dengan nalar. Coba saya perdekat dengan nalar. Ini jauh-jauh dari dimensi ruhani ya. Dalam jasmani aja dulu. Di dalam jasmani
Yang bernama Pak Aden ini memiliki akal dan panca indera. Betul. Dia punya telinga, Mm, punya mata dengan penglihatannya, mm, punya mulut betul. dengan ngomongnya gitu Mm, kan, punya hidung dengan mm, alat penciumnya, mm, sehingga menjadi akal dan panca indera itu terbaca, dengar, cium, meraba, dan rasakan. mm, Itu yang bisa mengenali wujud itu kan Pak Den. betul. Nah, ketika yang di dalam diri Pak Aden saja, yang bernama Pak Aden di dalam jasmani itu seluruh dari kepala sampai bawah Mm, itu eh, sudah ada namanya. mm, Kepala, rambut, mm. kaki. Kalau lagu mah ya, kaki. Yang namanya kepala mana namanya kepala? Itu kan itu kepala, Nah, rambut, mm, hidung. mm. Apakah Tapi saya dengar di Inggris itu kepala bukan kepala namanya. head? Iya. Padahal barangnya sama. Itu cuma nama. Sama. Nah, gini Pak Den, Mm, ketika yang di dalam jasmani itu sudah tercover seluruh namanya, tidak ada yang tertinggal. mm, Telinga semua yang ada dalam jasmani aja. mm, Ini pendekatan nalar ya. Ketika saya panggil Pak Aden, mm. apakah yang seluruh dalam diri Pak Aden itu langsung respon? Hei Pak Aden, kan telinganya langsung mendengar, matanya langsung melihat, hatinya merespon. Mm, Karena saya kenal Pak Aden pun merasa terpanggil. mm. Terus kemana? Jadi saya nggak bisa, nggak harus menyebutkan, hei telinga Pak Aden, Mm, hai hidung Pak Aden. Saya coba sebut satu nama, Pak Aden. Semua yang ada dalam diri Pak Aden mm. respon Ini gitu. konotasinya kemana nih maksudnya? Ya itu kan sebagai kias gambaran akan Allah gitu. Aku ciptakan Adam sebagai gambaran diriku. Kemudian kuciptakan Adam dan kutiupkan sebagian ruhku. Nah, ini kan yang dalam diri kita aja udah ada namanya, bisa dikenal melalui sifat wujudnya. Mm, Jangankan Tuhan yang laisa kamisli sayun, itu pun dapat dikenali karena di alam dunia, di alam baharu memiliki nama. mm. Ya Allah tadi, Allah itu memiliki nama sehingga kita bisa mengenali melalui sifat wujudnya. Kalau begitu, Anda sudah kenal Allah dong. Ya jelas dong, itu kan bisa menjelaskan secara nalar. Memang sudah kenal di mana kamu kenal dengan Allah tersebut. Ya melalui tajalinya. Tajalinya. Berarti di mana bertajalinya Allah? Allah itu bertazali kepada seorang manusia Hmm? yang menyampaikan firman. Oh begitu. Terus itu bisa berasumsi seperti itu sumbernya dari mana? Ada di dalam Al-Quran, Pak Den. Oh gitu. Gimana katanya bunyinya? Tidaklah patut seorang manusia dapat bercakap-cakap secara langsung Mm-mm, dengan Allah kecuali mm-mm. melalui wahyu, Ini tuh. di balik tabir, dan melalui seorang Mm-mm, utusan. mm, Itulah kenapa Pak Den sehingga ketika iblis disuruh sujud mm, kepada Adam tidak mau. mm, Ya kan tidak mau memakai wasilah itu, tidak melihat nur Allah. Jadi mm. Allah turun ke alam dunia itu ya jelas melalui seorang manusia yang membawanya, cuman dia ada di balik Caranya bagaimana? dimensional manusianya itu Pak Den. Di dalam diri kita saja kan berlapis Pak Den, Eh, jasmani, jiwa, rohani. Di alam jasmani saja kita sudah memiliki nama-nama alat panca indera, apalagi di alam rohani. Sekarang aku pengen tanya lagi boleh kan? Boleh dong. Kalau saat ini Anda sudah mengenal Allah, berarti pada saat Anda sebelum dilahirkan, apakah sudah mengenal Allah? Ya kalau di
alam sebelum lahir, Hmm. saya katakanlah saya sekolah SD nih. Saya Hmm. udah tahu kurikulum SD. Ketika saya masuk kurikulum SMP, ya saya harus lulus SD dulu dong. Ketika di alam rahim nih, kan Hmm. sudah bersaksi di alam rahim, Hmm. lulus Hmm. ke dunia. Nah, mau masuk kubur harus bersaksi lagi, harus mengenal Allah Berarti lagi. kalau begitu, itu kan, Akang sudah kenal Allah dong pada saat di alam sebelum kelahiran ke dunia. Ya sudah, semua juga pasti mengatakan seperti itu, Pak Den. Hmm. Cuman ketika mau proses akan mati ke alam kubur, itu kan Nabi jelaskan awaludin ma'rifatullah. Hmm. Awal mula beragama itu ketika mengenal Allah Hmm. gitu. Itu sudah jelas, Pak Den. Jadi Hmm. kita itu kan tadi ayatnya yang Hmm. tidak bisa bercakap-cakap secara langsung kecuali melalui wahyu di balik tabir dan melalui Oke. utusan. Kalau gitu saya boleh kan bertanya ke Pak Wawa Boleh ya? nggak saya menjawab ini? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Gas. 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 Saya mah jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mah jujur-jujuran aja ya kalau Ya. pertanyaannya demikian. Jujur dong, harus jujur, nggak boleh nggak jujur. Ilmiah Padaku. wa amalia. Tadi teh apa pertanyaannya teh waktu bayi udah kenal Allah apa? Waktu kita sebelum lahir ke bumi, apakah kita sudah mengenal Allah atau sudah mengenal Tuhan? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ingat, intinya nggak ingat. Berarti nggak tahu. Nggak tahu saya. Nggak ingat. Kenapa nggak tahu atau nggak ingat? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Kalau menurut Tahu bagaimana? Apakah sudah mengenal? Ceritanya sih. Kang Prabu. Coba Ini kan Kang pertanyaannya Prabu. waktu bayi, waktu Sebelum lahir kan. Nggak tahu. Ini Mm-mm. ada satu hadis ayat qudsi Kumaha? kurang lebih seperti ini. Kang, sini Kang. Ada Alastu narasumber birabbikum lagi nih, satu lagi nih. qalu bala Silakan, Kang, sahidna, ke sana. kan? Hmm. Geser. Kutiupan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Mm-mm. Nah, itu udah satu bukti. Mm-mm. Kalau itu waktu itu bertanya siapa Tuhanmu? Engkau lah Tuhanku. Semuanya Sudah pada pernah ngaku. ketemu? Iya, itu di alam ruh. Tuh. Alam ruh. Mm-mm. Baru. Itu sudah sebenarnya udah ketemu, udah kenal siapa Tuhannya. Nah, Betul. begitu ruh menempati wujud jasad, Mm-mm. bertambah aja ilmu pengetahuan. Mm-mm. Nah, Terjadi jadi hijab. terhijab dengan pengetahuan itu Mm-mm. sampai lupa. Tuh. Tadi kan kembali ke judul, ya. Tadi kan nggak nyambung judul. Saya pengen kali ini. Cincin dulu, jangan setelah. Kak, nih, ini ceritanya belum beriman nih. Ya. Ceritanya saya belum beriman nih. Bang Jaka bilang ke ayat lagi, Quran lagi. Kan saya mah tadi udah jujur, waktu sebelum lahir udah kenal dengan Tuhan, nggak tahu. Ya. Nah, Bang Jaka merujuk lagi ke ayat Al-Quran apa? Ke hadis kursi. Nah, hadis kursi itu kan katanya. Gimana supaya tidak katanya? Kan masih katanya. Belum pengalaman. Belum aku yakin. Diskusi katanya. Iya, kan katanya. Kata misalkan yang disampaikan oleh Bang Jaka katanya. Imani saja. Iya, kan Jadi saya begini. ini ceritanya nih, Oke. saya belum beriman nih. Kan kebanyakan orang berpatokan kepada hadis atau dalil, ya, ayat Quran. Nah, itu kan sebagai rujukan. Itu kan udah jelas Betul. Islam itu berpatokan ke situ. Betul Bang Jaka, kenal namanya darah Messi itu. Ya. Kita itu kan tidak boleh yakin, tidak boleh ilmu yakin. Ya. Yang diterima itu kan yang hakul yakin. Bagaimana kita hakul yakini itu? Untuk hakul yakin ya buktikan sendiri. Ya gimana?
Apakah saya harus masuk lagi ke dalam rahim? Ya, begini, Pokil, begini. Nah, itu di alam ruh ya, prosesnya begini, Pokil. Di alam ruh itu kita dilahirkan Tuhan kan? Dilahirkan Tuhan. Nah, dilahirkan keluar ke dunia berarti dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, untuk mengenal kembali Tuhan yang dulu pernah kita kenal, ya kita harus dilahirkan lagi ke dalam diri kita. Itu proses. Aku yakin itu buktikan Ya, sendiri. mungkin Kan ini ceritanya saya mungkin belum saya terima nih. tambahin ya, Kang Prabu. Harus lahir Mungkin lagi. saya tambahin Kang Prabu ya. Ketika orang halus mendengaran mana Kang Prabu. Mantap. Itu Bang Denny Leduran. Imit ka urang. Benar tidak? Dari jarak kandungan. Nah, jadi gini, ketika kita masih di alam kandungan ya, atau alam sana itu sifatnya kan kodim. Ya, ketika ketika di alam kandungan itu ditanya oleh dikatakan Tuhan ya atau Allah. Benarkah aku adalah Tuhanmu? Maka si calon manusia yang akan lahir itu dia mengakui bahwa kau adalah Tuhanku. Ketika lahir ke dunia itu asalnya dia masih mengenal karena kalbunya masih suci. Yang tadi Kang Prabu bilang, ya akalnya menguat, panca inderanya menguat sehingga terhijab. Mungkin perjalanannya seperti itu ya maksudnya. Ada seperti Sehingga itu. harus baik. Bayat. Nah, dilahirkan Dilahirkan kembali itu di dalam diri. Berarti kesimpulannya kan tadi berarti kita harus mengalami kembali itu secara hakul yakin proses di alam kandungan itu. Bayat berarti Ya, ya. baiat ya, balik deui kan? Baiat Ke deui. inti we tadi judulnya naon Bil? Kias akan sifat wujud Allah. Nah, kita ke intinya ke judulnya entong orang lebar liur. Bolak balik deui ka dinya gitu. Jadi dekoknya. Kok iki Nabi Muhammad hadis ya. Takkan kau temukan Allah yang laisa kamisayun anu maha rahasia, laisa kamisayun teh anu di malik yaumidin sebelum kau temukan Allah yang di dunia. Gitu kan? Berarti ada sifat wujud yang di dunia kata seperti tadi yang dibahas kan dikenal ini lewat sifat wujud. Benar kan? Dikiaskan. Dikiaskan. Nah, itu ditegaskan di dalam At-Taha 14. Inani analoha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholal zikri. Tegas, sungguh aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku dan sembahlah aku dan sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu jelas yang berbicara itu Allah, tapi melalui Bisa Nabi. bibir seorang manusia yaitu Nabi Muhammad pada zamannya. Pada saat itu. Nah, Iya, nama Kang Kapul. terus dipertegas lagi di An-Anfal ayat 17. Wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma. Bukan kau hai Muhammad yang berkata-kata, tapi itulah akulah mulutnya. Bukan kau Muhammad yang berjalan, tapi itu akulah kakinya. Bukan kau hai Muhammad yang mendengar, tapi itu akulah telinganya. Tapi yang wujud itu bukan Itu feel wakil sifat wujud Allah. Yang wujud itu bukan Allah, tapi feel wakil begini. Tadi kan bahasanya alas tu birobikum qalu bala sahidna. Kutiupan sebagian ruhku, maka kau bersujudlah kepadaku. Berarti kita itu adalah ruh, bagian dari maha ruh. Ruh turun ke dunia, berwujud seorang manusia. Maha ruh turun ke dunia, bukan Allahnya yang turun, tapi nurnya menjadi malikin nas, rajanya manusia. Berarti raja manusia hewan atau apa? Ya manusia lah. Jelas itu kan malikin nas. Tapi manusia itu bukan Allah, tapi feel Luar biasa. wakil sifat wujud Allah. jelas ya. Nah, mungkin itu penjelasan Bu Wiwi, mungkin mau lanjut? Sebenarnya udah bahasanya udah semuanya udah ada sih ya di situ. Memang
sering kita dengar juga bahwa di alam kandungan itu memang kita sudah ketemu Tuhan gitu kan. Sudah tahu Tuhannya, sudah bersaksi kan gitu. Cuman ya katanya pastinya kan karena kita nggak inget kan itu. Poinnya kita nggak ada yang inget kan. Emang ada yang inget gitu waktu bersaksi dalam kandungan pada inget nggak? Kan Benar. itu emang nggak ada yang inget kan. Ya karena Cuman kode. kan kita katanya sering dibahas sama ustadz-ustadz ya sama kalau kita dengerin kan bahwa kita tuh pernah bersaksi di alam kandungan kan gitu. Nah, carene kan gitu. Nah, setelah kita lahir ya itu karena tadi pengetahuannya segala macamnya gitu banyak yang masuk ke dalam diri kita yang akhirnya membuat kita terhijab akan Allah itu sendiri kan gitu. Berarti Bu Wiwi kita menggunakan pendekatan nalar. Di alam rahim kita lulus nih ke dunia. Taruhlah kita di alam rahim itu membawa ijazah TK untuk masuk ke SD. Kemudian untuk masuk ke kubur ke alam SMP lah misalnya kurikulum SMP kita harus lulus dulu SD, harus punya ijazah SD. Ya. Gitu ya. Ya kita melalui kelahiran kembali tapi bukan inkarnasi secara secara baharu karena yang baharu itu sifatnya bisa rusak termasuk jasmani kita gitu kan. Kita juga kan kita nggak tahu kita udah lahir berapa kali dan sebagainya macamnya. Intinya ya itu tadi ijazah TK nggak bisa dibawa ke kurikulum SMP. Itu Jadi kan? fase demi fase itu harus runut ya, harus Iya. linier ya. Seperti itu. Coba dong itu bintang tamu kita dong. Kang Asep, Berikan satu. ini teh kan tadi sudah dibahas nih dari awal. Kias akan sifat wujud Allah. Coba yang Kang Asep punya dari pemikiran Kang Asep seperti apa? Ini kayak ditembak langsung ya, tiba-tiba langsung sok gitu. Tingkat tinggi gitu. Tapi enggak apa-apa. Jadi pada intinya mungkin ini kan tadi seperti yang di garis bawah ya, kias sifat wujud Allah tadi. Memang kalau ditilik secara bahasa dan lain sebagainya dalam artian kias wujud sifat wujud Allah itu kan orientasinya tetap ke wujud tadi. Garis bawahnya adalah wujud yang memang mau tidak mau harus digali gitu. Karena ini kan masuk di alam dunia gitu yang sifatnya memang merunut ke ini ya, acuannya ke panca indera gitu. Jadi mau tidak mau ya Tuhan sendiri istilahnya ada wakil di dunia yang memang istilahnya jalur ataupun wasilah tadi yang untuk sampai ke yang laisa kamitslihi syai'un tadi gitu. Kurang lebih begitu yang saya tahu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih kesempatannya, silakan. Jadi masalah wujud ya, Ya, ya sifat wujud Yes. Allah. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, ada hadis yang disebutkan Allah menciptakan Adam menurut rupanya. Rupaku sebagai gambaran. Nah, rupaku gitu kan. kalau dibalik, boleh nggak kalau dibalik? Balik gimana, Pak? Adam menyerupai Allah. Nah, rupa Adam menyerupai Allah gitu. Kalau dibalik kan sama aja ya. Kalau Betul, boleh betul itu. dibalik. Nah, itu untuk Rujukan manusia ya. pertama yang diciptakan. Rujukan Berarti kan tentang sifat wujud. kenapa tadi yang Kang Jaka sampaikan iblis tidak mau bersujud karena iblis hanya memandang Jahirnya. jahirnya saja, tidak memandang, tidak melihat di balik jahir itu. Betul. Nah, ketika Adam sudah tidak ada dan ada manusia pilihan berikutnya ya seperti Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan perjalanan
eh, sifat wujud Allah yang berikutnya, yang namanya Rasul ya, Rasul. Ketika Nabi Isa, di balik Nabi Isa itulah Rasul. Karena Rasul yang sendiri kan bukan manusia. Dan ketika Nabi Muhammad, ya Rasul itu di balik Nabi Muhammad. Jadi merujuk pada sifat wujud Allah, yaitu karena Allah itu laisa kamisli sayun di alam kodimnya, maka ketika memasuki alam baharu, alam dunia, yang kesemuanya alam dunia itu berhubungan dengan panca indera. Untuk mengenalinya ya Allah bertajali dengan seorang manusia supaya bisa dikenali. Nah, jadi sifat wujud Allah yang di dunia itu yaitu seorang manusia. Laki-laki ya. Manusia pilihan. Itulah kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ya, ilahin nas. memang bahwa untuk sampai ke pengetahuan itu memang sulit karena untuk pengertian Rasul dan Nabi sendiri itu mereka Distorsi. bahwa mereka berpikir itu satu orang yang sama gitu kan. Padahal kan itu dua unsur yang berbeda. Di situ aja kan Estafet ya. banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham tentang itu kan itu. Nah, ini kembali masalah Rasul dan Nabi. Mm-mm. Kan di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab berapa? Yang menyatakan bahwa Muhammad adalah bukan bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, Mm-mm. tetapi dia adalah penutup, dia adalah utusan Allah dan penutup para Para nabi. Kalau disebutnya bukan bapa laki-laki di antara kamu, berarti kan bukan manusia. Mm-mm, Sedangkan betul. Muhammad itu punya anak, Mm-mm. tapi di situ disebutkan bahwa Muhammad bukan bapa dari. Berarti itu Muhammad yang mana? Nah, Itu Ya, Muhammad yang ya Rasul. itu dia kebanyakan kan membaca Quran itu hanya isi dan artinya saja tanpa mau kritis mencari pengetahuan secara makna yang sebenarnya gitu loh. Jadi kan banyak kekeliruan kan pada Terjebak akhirnya. di tafsir. Nah, itu Nah, terjebak kembali di lagi kan tafsir. waktu sebelum jadi nabi, waktu masih Usia 25 sampai itu 40. kan namanya bukan Muhammad. Ahmad Ahmad kan ya. ya, Mbak Ahmad bin Ahmad bin Abdullah ya. Abdullah. Mm-mm. Ketika jadi nabi karena jadi Muhammad. Iya, betul. Betul. Nah, ketika nama Muhammad, Nabi Adam pun melihat atau sudah mengenal nama Muhammad. Mm-mm. Nah, Betul. itu berarti kan Muhammad itu sebagai Rasul Nur Muhammad yang di surat Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim, di antara alif lam mim itulah Allah, Rasul dan ulil amri. Nah, Gitu. tentang alif lam mim sendiri itu kalau di luar ya saya dulu gak ada yang tahu loh Pak Wak. Ya wallahu alam. Selalu Hanya Allah mereka yang itu tahu. rahasia Allah katanya. Rahasia Allah. Ya, buat Seperti apa ya diturunin kalau hanya Allah yang tahu? Nah, itulah makanya pentingnya belajar, pentingnya terbuka. Kalau ilmu memang bisa untuk menghantarkan kita kembali kepada Allah, ya apa salahnya dicerna dulu. Nah, makanya biar kan sapi. perlunya akal itu supaya akal itu menghantarkan kita untuk mengetahui yang ke tingkat berikutnya gitu kan atau ke kodimnya itu kan seperti itu. Ya betul. Jadi akal itu penghantar untuk menuju ke yang makodim. Ketika kita sudah sampai ke alam kodimnya, akalnya harus ditunda. Nah, Gitu. tinggalkan Ditinggalkan akalnya gitu. Jadi akalnya bukan karena dalam kodim itu akal tidak berfungsi ya. Tidak Kalau berfungsi. dipakai tidak bisa. begitu. Mm-mm. Ya Bang Dini ya coba. Duh, sampai kurang. Kerupuk. Judulnya apa tadi ini? Kias. Kias akan sifat wujud Allah. Heeh. Tapi yang wujud itu bukan Allah, Nah, gitu kan? ada di sebalik wujud Kita itu. kiaskan lagi. Seumpama Allah itu adalah matahari. Jika matahari
itu Allah, ini kias ya. Mm, Maka yang akan turun ke bumi itu bukan mataharinya, tetapi cahayanya. betul. Karena jika matahari turun ke bumi, maka akan musnahlah dunia ini. Mm, Jadi yang turun ke bumi itu adalah cahayanya. sinarnya atau cahayanya. Karena Betul. cahaya matahari dan mataharinya itu berkekalan. Mm, Nah, ada yang mungkin belum tahu mengenai sifat wujud Allah gitu kan. mm, Kok Allah itu wujud? mm, Nah, di dalam sifat 20 yang pertama itu Allah wujud kan, wujud kidam bako, walawatu dan seterusnya gitu kan. Berarti yang pertama itu adalah wujud. Jika wujud berarti bisa kita lihat. saksikan. Mm. Ya, Nah, inilah yang berkaitan dengan distorsi. rukun Islam yang pertama, syahadat. Jika syahadat bunyinya bersaksi, berarti menyaksikan yang wujud itu. Tapi wujud itu bukan Allah. Allah. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Bisa dikaji secara Ya nalar logika. memang jadi distorsi ya, karena ini kan kalau pengertiannya Allah itu mempunyai sifat wujud, tapi Allah juga tidak bertempat, ya kan? Betul. Memang itu kalau nggak kita pahami masuk ke ilmunya, emang nggak akan ketemu. Dalilnya semua benar. Muter-muter aja nggak akan ketemu. Makanya kan kenapa ketika seseorang menyampaikan secara metodologi, kadang orang menganggapnya bid'ah gitu kan? Seperti itu kan? Ya, jadi Karena sebenarnya untuk berhubungan langsung dengan Allah itu kita tidak akan mungkin bisa betul. langsung, karena kita itu relatif. Manusia itu terbatas deskripsi gitu Ya, kan. betul. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Iya. tidak terbatas, unlimited. Jadi Betul. tidak mungkin kita bisa langsung menjangkau yang maha. mutlak. Ya. Makanya perlu metodologi yang Jalan dan ada di cara. dalam tarekat, jalan Ya. dan caranya, Seperti itu. yaitu pentingnya berwasilah. Mm. Berwasilah itu ada di surat Al-Maidah ayat 35. Nah, Memang tanpa wasilah kita tidak akan mungkin bisa sampai ke hadirat Allah. Memang sih Mungkin itu. bahasan kita muter-muter kemana ya, ujungnya sih wasilah ya Bang ya. Betul. Karena wasilah itu memang apa ya, gerbang ya, gerbang untuk memasuki alam kodim atau ilmu kodim itu kan harus melalui wasilah. Jadi tetap walaupun gimana harus ketemu wasilah, dan yang pertamanya sebelum ketemu wasilah ketemu pembawa wasilah kan itu ya. Betul. Ya itu yang terjadi pada iblis. Iya. Tidak mau sujud kepada Adam itu, nggak mau pakai wasilah. Karena beragama itu wajib kita menggunakan teknologi. Nah, sekarang kita aja berhubungan dengan orang yang di luar jangkauan kita memerlukan teknologi. Betul. Handphone. Apalagi kita berhubungan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terhingga. Makanya wajib menggunakan teknologi juga. Ya. Yaitu tarekatullah. Mungkin silakan ada yang ingin menambahkan. Bung Noki. Duh. Udah banyak yang diomongin. Jadi makin seru. Kias akan wujud Allah ya. Di sini sangat jelas gitu ya. Bahwa sangatlah tidak mungkin bagi Allah untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan manusia kecuali melalui utusan di balik tabir maupun wahyu. Jadi utusan itu sangat penting kita cari di zaman kita sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari kaummu sendiri. Nah, mungkin saya kiaskan seperti ini. Umpamanya sifat Allah itu satu wujud.
yang kesananya ada wujud, kidam, bako, mukhalafatul, muhayan gitu seperti itu ya. Bagaimana kita tahu sifatnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya, tapi tanpa melalui yang wujud itu. Ya, kita nggak akan ketemu itu yang dari yang dua ke sana itu. Atau misalkan ada nama-nama Allah yang lain yang 99 ya, yang pengasih, penyayang, segala macam. Kita bagaimana bisa tahu rasanya kasih sayang Tuhan kalau kita nggak ketemu wujudnya? Atau tahu gini lah, kita gimana bisa tahu rasanya buah jeruk ya, kalau nggak ketemu wujudnya jeruk gitu. Nah, seperti itu mungkin kiasnya. Jadi di sini sifat wujud itu, wah mungkin oh ini ciptaannya gunung dan sebagainya. Ya emangnya kamu mau nyembah gunung? Nah, itu yang syirik sesungguhnya. Nah, itu yang syirik sesungguhnya. Syirik. Seperti yang jelas ya dalam surat Anas itu, Malikinas, raja manusia. Kalau raja cacing, cacing. Raja Senggokong. Raja manusia, ya manusia. Manusia pilihan itu ya. Baru setelah ketemu dengan nanti kita akan temukan sifat-sifat yang lain, semuanya ada di situ. Ya, Bung Rokil nyambung dengan Anisa 59 ya. Untuk mentaati Allah dan taati Rasulullah itu harus melalui ulil amri, ya pemimpin yang dikuasakan atas manusia itu ya, raja manusia itu ya. Ya itu dia. Ulil amri ikut kan. Ya tadi kata Pak Wawa, Pak RT Ya, katanya. kan saling sambung menyambung ya, dari satu ayat kayak itu saling sambung menyambung. Iya. Ulil amri yang minkum. Ulil amri yang minkum kita mengantarkan kepada Rasulullah yang disebalik ulil amri minkum itu. Betul. Nah, dari situ naik lagi atas yang dimaksud di sini. Bergulah kapalnya dari ke gurunya, ke gurunya dan tersana langsung kepada Rasulullah. Eta. Nyambung tuh. Iya, betul. Nyambung. Cocok? Cocok. Nah, ini saya nemu ini. Ajar boleh. Sayyidina Ali. Berarti kan Sayyidina Ali itu ketika beliau waktu masih ada Rasulullah Muhammad. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Nah, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba jelaskan. Ini Pak Wawa. Itu kan awal-awalnya Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad pada zaman itu. Dia bertanya begini, "Ya Rasulullah, bagaimana caraku untuk mendekatkan diri kepada Allah?" Awal-awal itu ya. Rasulullah tidak memerintahkan Sayyidina Ali untuk sholat. Tidak memerintahkan Sayyidina Ali untuk baca Quran. Tidak ada itu. Belum ada Quran Belum. juga. Tapi awal-awal Rasulullah bilang begini, "Hai Ali, duduklah kau berhadapan denganku. Ucapkan, dekatkan antara lututmu dengan lututku." Itu kalau sekarang kan beat itu. Rasulullah bilang begini, "Aku berkata 3 kali, la ilaha illallah 3 kali. Lalu ulangi olehmu, pejamkan matamu, tekuk lidahmu ke atas. Lalu ulangi olehmu, memakai hati, dengan berbicara mengulangi perkataan la ilaha illallah, tidak, tapi dalam hati." Nah, begitu dilakukan, Nabi Muhammad berkata 3 kali la ilaha illallah, Sayyidina Ali mengulangi tapi dalam kolbu. La ilaha illallah. Nah, sesudah itu baru Nabi Muhammad bertanya kepada Ali, "Hei Ali, apa yang kau dapat dari itu?" Ali menjawab, "Ro'aitu Robi bi'aini kolbi fakultu la saka anta Allah." Jelas. Hah? Iya. Jelas. "Ya Rasulullah, kulihat Tuhanku dengan
mata kolbuku, tiada ragu aku, engkaulah Allah, Allah, Allah. Kepada siapa itu menyebut Allah? Ada nabi. Nah, jelas makanya di situ para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Hai Sayyidina Ali, apakah kau melihat Tuhanmu?" "Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat." Nah, kebetulan ini makanya Keren. muncul Keren, gambar Pak. ini. Nah, bisa dijelaskan. Wah. Saya tahunya cuma tulisannya aja, ceritanya nggak tahu tah. Bahkan seorang Nabi Adam juga ini tentang Rasul ya. Rasul itu kan dua unsur yang berbeda dengan Nabi. Bahkan seorang Nabi Adam juga diterima tobatnya ketika dia berwasilah akan Muhammad. Nah, Muhammad yang mana itu? Ini tentang Rasul. Nabi Adam waktu diturunkan dari surga ke dunia itu kan dihukum karena memakan pengetahuan itu buah holdi kan. Ini dia selama 1000 tahun diterima tobatnya karena memakai wasilah Muhammad. Doanya begini, Allahumma inni anta wasaltu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dengan wasilah wajah Muhammad. Padahal Muhammad yang mana itu? Padahal Nabi Muhammad belum lahir ya. Lahir. Ditanya sama Allah, "Hei Adam, kau tahu dari mana Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakan. Yang mana Muhammad itu?" Nah, Nabi Adam menjawab, "Pana fafaruhi fakta raksi." Ya Allah, ketika kau ciptakan aku dari tanah, terus kau tiupkan ruhmu kepadaku, terus aku mengangkat kepalaku di tiang aras, kulihat namamu bersanding dengan nama Muhammad. Makhluk apa dia? Tidak mungkin dia tidak punya kedudukan yang mulia di sisimu. Berarti itu Muhammad yang mana? Sedangkan kan belum ciptakan. Iya. Nah itu makanya Muhammad itu ada hadisnya, Anna minuri ilai wa a'lamu minur. Aku dari cahayanya Allah, sedangkan seluruh alam ini dari cahayaku. Berarti Muhammad itu ya cahaya Allah. Iya. Anna minuri ilai, jelas itu. Sekarang Tadi kan beragama, nyambung yang bawa kan? kalau sekarang beragama rasulnya di mana? Ya bawa jawab. Katanya udah mati. Nah, inilah distorsi. Ya, makanya kita menyampaikan bahwa yang pertama bedakan nabi dan rasul. Rasul itu sifatnya kodim. Kodim itu kekal, baku, bako, mutlak. Berarti tidak berawal, tidak berakhir. Kalau tidak berawal, tidak berakhir, berarti sekarang, dulu, dan nanti juga ada. Berarti yang hatam itu nabi ya Pak ya. Iya, kan yang tadi surat apa yang Al-Anbiya 92. Bukanlah. Nah, bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah utusan. Nah, ketika Rasul itu kodim, ada di setiap yang namanya kodim, kekal, baku. Berarti kan saat ini juga ada. Yang tadi tanyakan di mana Rasul sekarang? Nah, channelnya ya di sini ada channelnya gitu. Di sini. Itu Zaman. tiap zaman kan ada bahwa apa nabi itu mewariskan isi dadanya. Wahai Abu Bakar, kucurahkan isi dadaku kepadamu. Berarti kan itu memindahkan isi dada, mewariskan isi dada. Berarti itu yang disebut Rasul itu ya? Ya, betul. Kerasulan karena nabinya sudah tidak ada, makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa beliaulah pewaris. Jadi namanya pewaris itu penerus ya. Ketika Abu Bakar tidak ada ya terus diestafetkan karena sifatnya kodim, baku. Selama orang yang dipilihnya tidak ada, akan selalu dipilih kembali pada orang yang
dipilih berikutnya gitu sampai akhir zaman. Ya, cuman istilahnya sekarang dikenal dengan nama apa bahwa Rasul itu? Nah, karena di Al-Quran disebutkan bahwa kerasulan itu untuk sekarang disebutnya waliyam mursida. Wali fungsinya sama ya. fungsinya sama, jadi beliau itu pembawa channel Nur Ilahi begitu. Nah, orang tersebut disebutnya ulil amri minkum kalau sekarang. Kalau zaman dulu ya Nabi Muhammad. Nah, pewaris-pewaris itulah yang ulil amri terus berestafet. Dan untuk sekarang namanya minkum, zamanmu sendiri. Termasuk yang di surat At-Taubah 128. Rasul di zamanmu sendiri. Begitu kira-kira. Oke, ada lagi nih. Kalau tidak ada, Udah. Oke. Eh, Demikian akan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi